Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Ikhlas. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai hitah sebagai laporan untuk tugas kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Dafari Fadilah. Kedua, M. Nur Bagus. Yang ketiga ada Salas Fajar Maulana. Dan yang terakhir ada Fatih Nopal Asauki. Ke materi pertama, apa itu hitah? Nah, hitah ini diambil dari kata hoto dari bahasa Arab yang artinya menulis dan merencanakan. Lalu ada juga yang mengartikan hitah ini adalah suatu garis dan perjuangan. Maksudnya, jadi hitah itu diartikan sebuah garis besar dan sebuah jalan perjuangan. Lalu ketika dimasukkan dalam konteks Muhammadiyah, hitah ini terdiri dari seperangkat rumusan teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah. Artinya apa? Artinya hitah itu adalah jalan Muhammadiyah menuju ke mimpinya, menuju ke impiannya, menuju untuk mencapai tujuan, visi, dan misinya. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah suatu gerakan atau perserikatan yang mengajarkan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar kepada dua golongan, yaitu perorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar terbagi menjadi dua, yaitu untuk kepada yang sudah masuk Islam, yang bersifatnya memperbaiki tajid, kemudian kepada yang belum Islam, yang bersifatnya mengajak dan merangkul untuk memeluk agama Islam. Adapun yang kedua adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, ialah kepada masyarakat bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya yang didasarkan bersama dengan musyawarah atas dasar takwa dan mengharapkan keadilan Allah semata-mata. Dan dengan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan cara masing-masingnya sesuai Muhammadiyah, mengarahkan masyarakat menuju tujuan, ialah terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, selanjutnya ada dasar amal usaha Muhammadiyah. Seperti halnya organisasi pada umumnya, Muhammadiyah juga memiliki dasar dalam memperjuangkan usahanya untuk meraih tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Untuk itu, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar. Itu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga, manusia harus mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Kelima, ittiba pada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terus, yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha ini dan perjuangan Muhammadiyah menilik dasar prinsip tersebut. Maka apapun usaha yang dilakukan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan, tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh ajaran yang diridhai Allah. Kedua, memperbanyak kawan dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak membatasi dirinya di kalangan masyarakat atau dimanapun. Muhammadiyah bergaul dengan masyarakat dengan memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama umat Islam. Yang ketiga, lapang dada, luas pemandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi ketika melihat di masyarakat, Muhammadiyah menerima
situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Pasti di kalangan masyarakat banyak yang beragam, ada yang mengikuti ajaran ini, ajaran itu, tapi tetap satu, yaitu memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah sebuah pergerakan yang tidak istilahnya yang tidak menjauh dari ajaran agama Islam dan memiliki sifat atau memiliki jiwa kemasyarakatan, yaitu yang saya jelaskan tadi, berbaur dan bergaul dengan masyarakat di sekitar. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah pun tidak menjauh atau tidak luput dari pengawasan hukum dan undang-undang pemerintah yang sudah disahkan. Jadi apapun yang terjadi ketika di lapangan, kesalahan ataupun tidak, baik benar atau tidak, tetap semuanya mengikuti proses hukum yang ada. Jadi tidak mungkin sebuah pergerakan yang ingin berjalan dengan lancar tidak mentaati peraturan hukum. Semua pergerakan, semua gerakan pasti mengikuti peraturan hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Yang keenam yaitu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Muhammadiyah bergerak sesuai dengan perintah yang memang dalam bentuk kebaikan dan menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan bahwa sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan di lapangan pun Muhammadiyah bergerak sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum-hukum yang ada di negara ini yang sudah ditetapkan, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah juga aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah atau perbaikan, perbaharuan dan pembangunan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketika di dalam masyarakat ini ada yang memang awam atau kurang dalam beragama, Muhammadiyah bergerak dan mensyiarkan tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Jadi Muhammadiyah tidak bergerak sendiri dan tidak merasa juga bisa berdiri sendiri di kalangan masyarakat. Tentu Muhammadiyah pun bekerja sama dengan golongan-golongan yang lain, yang pastinya golongan-golongan umat Islam juga. Supaya apa? Supaya memudahkan Muhammadiyah dalam menciarkan dan mengamalkan agama Islam. Jadi tidak ada perselisihan antara sesama golongan ketika di lapangan. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah. Jadi semua gerakan apapun, golongan apapun bekerja sama dengan pemerintah. Muhammadiyah pun begitu, bekerja sama dengan pemerintah. Supaya apa? Supaya bisa membangun dan memelihara masyarakat ini menjadi negara atau masyarakat yang adil, yang diridhoi oleh Allah. Yang terakhir,
Yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi Muhammadiyah itu bersifat adil, mau dimanapun mengikuti kebijakan yang ada di luar maupun di dalam. Jadi tidak semena-mena Muhammadiyah bergerak atau memutuskan secara sepihak, tapi dilakukan dengan musyawarah dan menerima hasil keputusan yang sudah disepakati. Jadi dengan secara lapang dada seperti itu. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu kesimpulan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa hita itu artinya garis perjuangan. Hita itu mengandung konsepsi pemikiran perjuangan yang merupakan tuntutan, pedoman, dan arah perjuangan. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha. Untuk semua pimpinan dan anggota kemuhammadiyahan itu adalah sebuah landasan berpikir. Jadi untuk mencapai tujuan dari kemuhammadiyahan, kita harus paham hitahnya dari gerakan Muhammadiyah ini. Oleh karena itu, hitah kita tidak boleh bertentangan dengan asas dan tujuan serta program yang telah disusun. Dari kelompok kami, dan terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih belajar dan kita sama-sama belajar di sini. Jadi mohon dimaklumi, dan untuk kedepannya semoga kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.